Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah pada Jumat kali ini khatib hendak mengingatkan kembali salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan nikmat di akhirat kelak, dan bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jamaah sekalian, ada yang mengeluhkan ketika informasi yang sekarang orang mudah untuk mengaksesnya, khususnya anak-anak, remaja, pemuda yang mereka sangat menggemarinya, berbeda dengan orang yang sudah tua, karena mungkin bisa jadi banyak kesibukan, kemudian juga penglihatan sedikit berkurang. Ada yang kemudian disesali katanya, dengan banyak informasi itu banyak remaja-remaja kemudian pemuda yang kemudian salah mengidolakan itu katanya, karena entah siapa yang diidolakan, dari negeri mana itu kemudian berpengaruh kepada tingkah lakunya, apakah kepada cara berpakaiannya, kemudian juga cara dia memiliki bersikapnya, kemudian bagaimana kemudian memiliki bentuk tubuhnya juga. Ada yang rambutnya kemudian dipotong sebelah, dihabisin sebelah, kemudian dibiarkan sebelah. Ini kalau di dalam hadis termasuk kepada qaza. Jadi memotong sebagian rambut, kemudian membiarkan sebagiannya. Ini tidak boleh di dalam Islam. Ini dilarang. Nah, Rasulullah SAW anil qaza. Rasulullah melarang perbuatan ini. Ini perbuatan qaza. Tetapi itu nyata di masyarakat. Bahkan kemudian ada yang terpengaruh karena idolanya yang disukainya itu berdandan seperti itu. Karena dari sinilah munculnya mahabbah, kecintaan, sehingga dia pun mengikutinya dengan memakai anting. Hal ini bagi laki-laki dilarang karena termasuk tasabuh kepada
kepada perempuan. Allah melaknatnya. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa satu-satunya yang pantas untuk kita jadikan sebagai uswah itu tadi di Muqaddimah Khatib bacakan di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum, sungguh ada pada diri Rasulullah. Di sini Allah memberikan dorongan kepada kita bahwa suri tauladan yang baik itu ada pada Rasulullah, ada pada utusan Allah, bukan utusan raja, bukan utusan pembesar, bukan utusan dari kaum tertentu, tapi ada pada Rasulullah, ada pada utusan Allah. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam segi bahasa Arab, di sini ada susunan yang penting bagi kita untuk memahaminya. Ketika Allah mengatakan bahwa pada diri Rasulullah, pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan, Allah memulainya dengan huruf taukid, huruf penegas. Satu la, huruf taukid, kemudian qad, laqad. Jadi huruf taukidnya dua. Huruf taukidnya dua, huruf penegasnya. Ini biasanya dalam bahasa Arab disebut khobar inkari. Khobar inkari. Allah menghabarkan kepada kita bahwa yang punya suri tauladan yang baik itu pada Rasulullah, bukan pada pribadi tertentu, tetapi pada Rasulullah. Di sini Allah hendak menegaskan juga, kalau dilihat dari segi bahasa Arab itu, kebanyakan orang seringnya itu inkar, justru menjauh, tidak mau mengikuti apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi yang ada suri tauladan bagi kita itu pada Rasulullahnya, pada utusan Allahnya. Kalau pada pribadinya kita tidak bisa mengikuti. Rasul dilahirkan di padang pasir, dilahirkan di Mekah. Postur tubuh Rasulullah, kalau di sana itu, kalau hidung mancung ya. Nah, kita tidak bisa mengikuti hal yang seperti ini. Rasul sering main-main di padang pasir. Kita tidak bisa mengikuti yang ini. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ada suri tauladan itu fi Rasulillah, sebagai utusan Allah. Apa? Uswatun hasanah. Ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik. Tapi Allah menegaskan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Itu pun bagi orang yang mengharapkan pahala, bagi orang yang mengharapkan investasi masa depan yang baik, pahala dari Allah, maka pasti dia akan mengikuti. Wal yaumal akhir. Begitupun bagi orang yang mengharapkan nanti ada simpenan di akhirat. Jadi Allah hendak menyambungkan dunia dan akhirat. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kemudian mengidolakannya, maka berarti kita sudah investasi yang baik, investasi masa depan kita. Karena Allah menyebutkannya liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah, wal yaumal akhir, dan pahala, kenikmatan, ganjaran nanti di hari akhir. Jamaah sekalian, uswah hasanah, suri tauladan yang baik, kemudian katakanlah itu sebagai idola, itu sering mengantarkan kepada mahabbah, sering mengantarkan kepada kecintaan. Sehingga ketika seseorang mengidolakan seseorang, maka biasanya ucapannya, pakaiannya itu diikutinya.
timbul mahabbah. Tidak peduli apakah itu menyalahi adat suku tertentu, itu tidak peduli. Tidak peduli nasihat apakah dari teman, dari orang tua. Karena terlanjur mengidolakan sesuatu, maka mahabbah itu muncul. Mengidolakan seseorang itu mengantarkan kepada mahabbah. Dan mahabbah ini yang kemudian memudahkan seseorang melakukannya. Jadi yang begitu berat terasa ringan, yang begitu jauh terasa dekat karena mahabbah ini. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, maka itu mengantarkan mahabbah kepada Allah. Oleh karena itu di dalam salah satu ayat Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku sebagai Rasul. Tadi Allah mengatakan suri tauladan yang baik itu ada pada utusan Allah. Kalau betul engkau cinta kepada Allah, pasti engkau akan mengikutinya. Mahabbah, kecintaan mengantarkan kita kepada ittiba, mengantarkan kita untuk mengikutinya, untuk mengikuti yang diikutinya. Jadi untuk mengikuti bagaimana keberanian Rasulullah di medan perang tanpa takut, karena berjuang di jalan Allah. Kalau kemudian meninggal mati syahid, Rasul paling berani. Kemudian juga bagaimana ketika kesabaran beliau ketika diuji, diintimidasi, diboikot, sampai mana ketika beliau pun lapar sampai mengganjal perutnya. Seorang Rasul utusan Allah, orang yang baik, sama ketika mendapatkan kesusahan, tapi ada pada diri Rasulullah SAW ketika menghadapi dengan penuh kesabaran. Bahkan Rasulullah itu paling cinta kepada sahabat-sahabatnya. Tapi dalam satu waktu ketika melihat sahabatnya Ammar bin Yasir, beliau disiksa, kekuatan Rasul hanya sedikit. Beliau hanya melihat, wahai Yasir, sabar, fa inna mau'idakumul jannah, sabrun ya ahli jahannam. Baik Yasir, sabar, karena tempatmu di surga. Rasulullah sabar. Bagaimana perjalanan beliau, termasuk juga para sahabatnya, dikucilkan, diboikot, dihina, dicaci maki, tapi beliau sabar. Mahabbah, kecintaan kepada Allah mengantarkan kita untuk mengikutinya. Kalau kemudian mengikuti, lalu apa yang harus diikuti? Ya tadi, keberaniannya, kesabarannya. Atau untuk lebih lengkapnya, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW mengajak umatnya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Ini seperti bisa kita lihat di dalam surat Yusuf. Allah mengatakan Qul hadhihi sabili kepada utusannya, kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ini caraku, metodeku, manhajku, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ketika aku mengajak kepada Allah, berdakwah, aku berdakwah ala basiratin, berdasarkan ilmu, ala basiratin, berdasarkan hujah yang yakin, yang basirah,
yang membukakan akal kalian sehingga bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh diikuti dan mana yang tidak. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan dalil, ala basirah, berdasarkan dengan dalil, berdasarkan ilmu, karena ilmu inilah yang harus diikuti. Apa? Al-Quran. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan pengikut-pengikutku ketika mereka mengajak kepada Allah untuk mengesahkan Allah, mereka berdalil dengan Quran, berdalil dengan sunnah, berdalil dengan wahyu dari Allah. Karena kalau tidak berdalil, tidak berdasarkan basyirah, itu disebutnya khurafah, kepalsuan, dusta, mengada-ada atas nama Rasul, takhayul, menghayalkan pikiran dia, tidak berdasarkan dalil. Allah itu menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta hujjah-hujjahnya. Fa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, dan aku mensucikan Allah dari sifat kekurangannya, sehingga aku tidak menyekutukan seorang pun bagi Allah. Karena aku memahasucikan Allah dari sifat segala kekurangan, maka aku tidak menyembah yang lainnya. Oleh karena itu, wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik yang ketika mereka menyembah Allah, mereka pun menyembah kepada makhluknya, takut kepada makhluknya, memberikan sembahan-sembahan kepada makhluknya, menyembelih kepada makhluknya. Wa ma'ana minal musyrikin, kata Allah, Rasulullah, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Barakallahu fiik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan kata Allah, nanti orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah yang sudah Allah berikan petunjuknya bagi kita, itu akan menyesal. Seperti Allah firmankan di dalam salah satu ayatnya, surat Al-Furqan, yauma ya'adzu zalimu yaqulu ya laita takhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti pada hari orang-orang yang zalim terhadap dirinya, zalim ketika dia berkuasa, dia menyesal tidak mengikuti pola Rasulullah. Dia berbuat zalim dengan kekuasaan, mengambil uang harta masyarakat dengan seenaknya, menzalimi rakyatnya sendiri. Dia zalim terhadap apa yang diembannya. Nanti orang-orang yang zalim dengan hartanya, ala yadayhi ya'adu zalimu ala yadayhi, dia menggigit kedua jarinya saking menyesalnya. Dulu padahal aku punya uang banyak, tapi tidak bermanfaat, tidak menjadi kemudian kemudahan bagi orang yang membutuhkan, tidak bersedekah, tidak berzakat, hanya dikumpul-kumpulkan. Emang lucu manusia itu, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian setelah itu meninggal dan tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Rugi ketika dia masih hidup. Dia tidak berbuat amal soleh dengan kekuasaannya, tidak berbuat soleh dengan hartanya, tidak berbuat soleh dengan tubuhnya, tidak mau membantu. Orang melihat kesusahan, dia diam saja padahal bisa mengangkatnya, bisa memudahkannya. Yauma ya'adzu zalimu ala yaqulu ya laita takhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka menyesal
kalaulah seandainya dulu aku menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik, pasti sekarang aku kebagian pahalanya. Pasti sekarang gak akan menyesal. Pasti aku akan dapat profitnya sekarang. Ya wailata laitani lam ahtahid fulanan khalila. Pada hari itu dia menyesal. Aku sangat menyesal dulu. Kenapa aku jadikan si Anu, menjadikan seseorang, karena bisa jadi dengan kekuasaannya, dengan hartanya, kelihatan dengan wibawanya. Lam attakhid fulanan khalila. Kenapa aku dulu menjadikan dia sebagai khalila, sebagai sesuatu yang dekat, sahabat dekat. Aku ikuti dia. Aku jadikan dia idolaku. Laqad adallani adin dzikri ba'da idh ja'ani. Padahal dia telah menjauhkanku dari Quran, telah menjauhkanku dari zikir kepada Allah setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Kata Allah, padahal setan yang dari bentuk manusia itu, yang kemudian kamu ikuti dia, kamu mati-matian membela dia, padahal jelas dia salah. Jelas sekarang oleh matamu, dia tidak bisa menolong kamu. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Setan-setan itu yang menjanjikan bisa membantu kamu ketika di dunia itu, sekarang kamu bisa melihatnya, mereka tidak bisa menolong. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Allahumma fir li walil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.